Swastiastu. Selamat pagi, buat teman-teman semuanya. Kami kelompok 2 yang mengkotakan. Saya Nita, nomor absen 35. Saya Elin 31. Saya Intan, nomor absen 32. Saya Fani, nomor absen 34. Saya Wahyu, nomor absen 24. Saya Nanda, nomor absen 18. Saya Arya Duta, nomor absen 23. Saya Dava, nomor absen 8. Kami akan mempresentasikan tentang aliran seni lukis. Nah, kita sebagai siswa-siswi calon penerus bangsa yang hebat harus turut serta dalam melestarikan maupun berkarya seni lukis daerah maupun modern. Terlebih lagi, adanya perkembangan zaman maupun teknologi yang membebaskan diri kita untuk mengekspresikan emosional diri kita dalam suatu karya. Kalian tahu nggak sih apa itu aliran seni lukis? Nah, aliran seni lukis yaitu gaya, genre, atau kumpulan khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan suatu karya seni. Nah, berdasarkan cara pengungkapannya, lukisan dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu representatif dan yang kedua yaitu non-representatif. Representatif yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, representatif dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu naturalisme, yang kedua realisme, yang ketiga romantik, yang keempat ekspresionisme, yang kelima impresionalisme, yang keenam surrealisme, yang ketujuh fauvisme, dan yang kedelapan kubisme, dan yang terakhir yaitu yang kesembilan dadaisme. Realisme adalah aliran yang ingin menggambarkan kembali alam semirip mungkin dan seakurat mungkin dengan referensi yang dilukisnya. Ciri-ciri naturalisme. Yang pertama, itu mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis. Kedua, membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Yang ketiga, sebagai bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam. Yang keempat, mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman. Berikut adalah tokoh-tokoh naturalisme. Dan ini adalah salah satu karya dari John Constable. Romantik adalah aliran seni yang bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita romantik, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Ciri-cirinya adalah yang pertama, imajinatif. Meskipun tetap realistis atau tidak fantasi, adegan tampak lebih dramatis dari kenyataannya. Yang kedua, ada subjektif. Penciptaan seni ini dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Yang ketiga, ada menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Yang keempat, ada pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike atau seperti mimpi. Yang kelima, ada menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan simbol perumpamaan dan simbol. Berikut adalah tokoh-tokoh aliran karya seni lukis romantik. Dan ini adalah salah satu karya dari Raden Saleh. Realisme adalah aliran yang memandang dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi suatu objek. Ciri-ciri dari realisme yang pertama, mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Yang kedua, menggambarkan masyarakat dalam situasi yang nyata dan khas dengan lingkungan pada sehari-harinya. Yang ketiga, karya realisme ini menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Yang keempat, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantisme. Yang kelima, memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. Berikut adalah tokoh-tokoh yang menggunakan aliran seni lukis realisme. Dan berikutlah karya seni lukis dari Gustave Courbet. Impresionisme adalah aliran seni lukis yang hanya melukiskan impresi sekilas dari subjek yang dilukis. Ciri-ciri dari impresionisme adalah yang pertama, gambar pada lukisan tidak detail. Lukisan hanya nampak mirip jika dilihat dari jauh. Yang kedua, palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Yang ketiga, fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya bukan subjeknya sendiri. Yang keempat, menggunakan teknik kuas yang disebut dab yang merupakan istilah luar untuk cocokan sambal. Yang terakhir, tidak menggunakan warna hitam. Ekspresionisme adalah aliran mengutamakan ekspresi individu seniman terhadap apa yang diingat, dilihat, dan dirasakannya.
Ciri-ciri dari ekspresionisme ini adalah yang pertama, tidak mengutamakan kemiripan objek yang dilukis. Yang kedua, sapuan kuas yang berani dan tak ekspresif, maka kuas dibiarkan. Yang ketiga, teknik menggambar yang tampak naif atau amatir, namun tak memiliki komposisi yang baik. Yang keempat, mementingkan ekspresi jiwa individu seniman dibandingkan dengan kopi dari alam semesta. Yang kelima, menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek saja. Tokoh-tokoh seniman dari seni lukis ekspresionisme. Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, sehingga citranya seperti dalam mimpi. Ciri-ciri surrealisme. Yang pertama, memuat gambar objek nyata dalam keadaan tidak nyata. Yang kedua, pencitraan seperti dalam mimpi. Yang ketiga, memiliki kontras tinggi. Dalam artian, terdapat wujud besar yang bersebelahan dengan wujud kecil. Yang keempat, memainkan imaji yang terdapat dalam mimpi dengan dunia nyata. Yang terakhir, tampak seperti fantasi, namun tetap berpegang teguh pada referensi dunia nyata. Berikut adalah tokoh-tokoh surrealisme. Dan ini adalah salah satu karya dari Alberto Giacometti. Fauvisme menggunakan gaya yang hampir mirip dengan impresionisme, namun menolak ide dasarnya, yaitu peniruan alam. Aliran Fauvisme menggunakan warna menjadi unsur seni yang independen. Ciri-ciri Fauvisme yang pertama, warna mencolok yang tidak melihat keakurasian pada model referensi yang dilukis. Yang kedua, bentuk gambar pada lukisan diiringi oleh garis tegas yang gelap. Dan yang ketiga, warna digunakan untuk mengekspresikan gagasan seniman, bukan sekedar pewarna. Yang keempat, keakurasian detail bentuk gambar pada referensi model atau subjek dihiraukan. Yang terakhir, kelima, menyampaikan gagasan atau pesan pribadi dari pelukisnya. Berikut adalah tokoh-tokoh Fauvisme. Dan ini adalah salah satu karya dari Raoul Dufy. Kubisme merupakan aliran yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga menyederhanakan objek hingga menyerupai bentuk geometris. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar. Yang kedua, melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis seperti posisi mulut tertukar dengan posisi hidung. Yang ketiga, menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris. Yang keempat, mengeksplorasi bentuk terbuka dan memadukan latar dengan objek di depannya. Yang terakhir, kubisme banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai kolase atau potongan koran dan sebagainya. Berikut tokoh-tokoh aliran seni lukis kubisme. Dan ini adalah salah satu contoh karya dari Joan Cris. Dadaisme adalah aliran yang tidak membuat suatu karya indah secara fisik, namun bermuatan kritik tajam atau pesan sosial dengan cara membuat sindiran tidak langsung hingga keungkapan langsung yang provokatif terhadap kaum berwenang yang dianggap membuat keputusan negatif. Ciri-ciri dadaisme yaitu yang pertama, menampilkan gambaran yang tidak indah dan provokatif. Yang kedua, memuat pesan yang mempertanyakan kembali arti seni, peran seniman, dan estetika secara umum. Yang ketiga, menyampaikan seruan anti perang melalui satir atau sindiran terhadap kekejaman perang. Yang keempat, berisikan pesan anti kaum borjuis yang pada masa itu dianggap menyebabkan Perang Dunia Pertama. Yang kelima, menggunakan objek-objek ready-made atau sesuatu yang telah ada, seperti objek sehari-hari seperti gelas, toilet, sendok, dan lain-lainnya. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang menggunakan aliran seni lukis dadaisme. Dan berikut merupakan salah satu lukisan yang menggunakan aliran seni lukis dadaisme yang dibuat oleh André Breton. Representatif adalah aliran seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit dikenal atau abstrak dan juga terbebas dari bentuk alam. Ciri-ciri yang pertama yaitu bentuk yang sulit dikenal. Yang kedua, bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk asli. Yang ketiga, menekan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur, dan prinsip estetik. Tokoh-tokohnya sebagai berikut.